Aslah, air minumnya umat Indonesia. Apakah perbuatan bid'ah yang dikatakan Ustaz tadi bahwasanya kaum muslimin jika mencela Nabi itu lebih berbahaya. Apakah perbuatan bid'ah itu juga termasuk mencela Nabi, Ustaz? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah menjaga kita semuanya sehingga kita harus mengetahui tentang agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya. Ada mereka yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatannya. Orang yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya itu sangat berbahaya, ada ancaman khususnya. Sedangkan mereka yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan, apa maksudnya mencela Nabi dengan perbuatan? Imam Malik rahimahullahu taala yang meninggal pada tahun 179 Hijriah, Imam Darul Hijrah yang mengajar di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, "Mani batada'a fil Islami bid'atan wa yaraha hasanah." Barang siapa yang melakukan perbuatan bid'ah di dalam agama Islam dan dia melihat itu adalah sebuah kebaikan, faqad dhanna anna Muhammadan qad qana ar-risalah, maka dia sudah menuduh Nabi dengan perbuatan tersebut, bukan dengan lisannya, karena dia menganggap itu adalah perbuatan baik. Namun dia sudah menuduh Nabi dengan perbuatannya bahwa Nabi mengkhianati risalah. Na'udzubillah. Allah berjanji dan sudah menyebutkan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Allah menyempurnakan agama ini. Jadi masalah perbuatan bid'ah adalah mereka yang menganggap dan menuduh Nabi dengan perbuatannya, bukan dengan lisan, namun dengan perbuatannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum menyampaikan risalah Islam dengan sempurna. Dan banyak kita jumpai, seperti ada yang mengatakan, saya bermimpi bertemu dengan Nabi, kemudian Nabi mengajarkan kepada saya zikir-zikir khusus, selawat-selawat khusus. Na'udzubillah. Tidakkah sempurna agama ini disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mana pemikiran mereka dan kenapa mereka berani mengatakan yang demikian? Kenapa Nabi mengajarkan kepada mereka tidak diajarkan kepada sahabat Nabi, kepada ulama tabi'in dan yang lain sebagainya? Bermimpi bertemu dengan Nabi tidak menjadi masalah. Bahkan itu merupakan kemuliaan, kabar gembira dari Allah. Namun apabila ada tambahannya, bermimpi bertemu Nabi, kemudian Nabi mengajarkan kepada saya yang belum pernah diajarkan kepada umat sebelumnya. Na'udzubillah. Apakah Nabi tidak menyempurnakan agama Islam? Apa kelebihan kita? Sehingga Nabi mengajarkan yang khusus tidak diajarkan kepada sahabat Nabi. Berarti sama saja. Kita menuduh Nabi belum menyempurnakan syariat Islam. Atau juga ada yang mengatakan kami mengambil agama ini dari Allah. Kami bermimpi, mendengarkan suara. Ada ilham Allah menyebutkan kepada kami suatu perkara yang tidak diajarkan Nabi. Na'udzubillah. Apakah agama ini belum sempurna? Sehingga Imam Malik menyebutkan dengan tegas dan jelas. Faqad dhanna anna Muhammadan qad khana risalah. Mereka yang melakukan demikian dengan perbuatan. Karena dengan lisan tidak mungkin ada orang yang menghina Nabi dan bukan muslim mereka yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Bahaya mengolok-olok Nabi dengan lisan, bahaya. Namun ada yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan. Kami mendengarkan kabar, sekarang kita lihat bagaimana kaum muslimin terutama yang ada di daerah kita mengolok-olok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenturkan sunnah Nabi dengan sunnah-sunnah yang lainnya. Na'udzubillah. Oleh karenanya perkara ini ikhwatul Islam adalah perkara yang sangat berbahaya. Dan kita harus tegas di sana. Tidak ada kata main-main. Tidak ada kata toleransi bagi mereka yang menghina Nabi. Dengan lisan dan juga dengan perbuatan. Tidak ada yang bisa kita ucapkan. Kecuali agar Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menjaga kita. Dan mengumpulkan kita bersama baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Barakallahu fikum.